Assalamualaikum sahabat berislam, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khodam. Khodam berasal dari kata khodim yang artinya pembantu atau sering disebut jin khodam atau berarti jin pembantu. Disebut khodam karena jin ini berinteraksi dengan rekan dekatnya di kalangan manusia. Namun, menurut Islam banyak terjadi penyimpangan. Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Dikatakan jin khodam masuk ke dalam kategori jin yang baik dan bisa menjadi pendamping manusia. Sebagian orang mempercayai tidak semua orang bisa memiliki khodam penjaga atau khodam pendamping, karena hanya orang-orang terpilih yang bisa memilikinya. Dan karena dipercayai sebagai kategori jin yang baik, mereka berusaha untuk dapat memiliki jin khodam sebagai pendamping atau penjaga. Mengutip kisah mengenai jin pada masa Rasulullah SAW. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga makanan zakat, pada malam harinya ada jin yang berubah wujud menjadi seorang remaja dan mencuri. Ketika ditangkap dan hendak dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, dia berusaha memelas dan berjanji tidak akan kembali. Tapi ia berdusta. Dia tetap kembali hingga terjadi selama 3 malam. Pada malam ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak memberi ampun dan akan dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Setelah diajari bacaan ayat kursi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melepaskannya. Pagi harinya, kejadian ini beliau sampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu, beliau bersabda, "Kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta." Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar ketika menjelaskan kalimat dalam hadis ini, beliau mengatakan bahwa setan dari golongan jin memiliki hobi berdusta. Tidak ada manusia yang bisa menguasai jin selain Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah mengisahkan dalam Al-Quran salah satu doa Nabi Sulaiman alaihi salam. "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surah Shad ayat 35. Salah satu di antara kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak mungkin dimiliki orang lain adalah bisa mengendalikan dan menguasai jin. Sehingga semua jin menjadi tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mau melangkahi doa Nabi Sulaiman ini. Suatu ketika, pada saat mengimami sholat, Nabi SAW melakukan gerakan yang berbeda di luar kebiasaannya. Pagi harinya, beliau menceritakan, "Sesungguhnya jin ifrit menampakkan diri kepadaku tadi malam untuk mengganggu sholatku. Kemudian Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk memegangnya. Aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga pagi harinya kalian semua bisa melihatnya. Namun saya teringat doa saudaraku Sulaiman. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Kemudian beliau melepaskan jin itu dalam keadaan terhina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikat jin itu di tiang masjid. Karena itu beliau lakukan, berarti beliau telah menguasai jin. Yang itu menjadi keistimewaan Nabi Sulaiman. Karena teringat doa Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW melepaskan jin itu, padahal jika beliau mau, beliau pasti mampu.
Hal tersebut kenapa begitu berbahayanya mempelajari untuk memiliki jin khodam untuk kita sebagai orang awam. Yang banyak terjadi adalah penyimpangan, bukan seperti yang diharapkan untuk kebaikan, namun bisa jadi sebaliknya. Bentuk penyimpangannya, manusia melakukan pengabdian dan penghambaan kepada jin. Kemudian, jin membantunya untuk mewujudkan keinginan manusia. Jadilah jin bertambah sombong, dan manusia bertambah hina dan bergelimang dosa karena melakukan berbagai kesyirikan atas permintaan dari jin. Inilah yang diakui oleh jin, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surah Al-Jin. Bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka, jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan ketika di hari kiamat, mereka dikumpulkan dan saling menyalahkan. Allah masukkan mereka semua ke dalam neraka karena melakukan kerjasama yang diawali dengan kesyirikan. Ingatlah, hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, "Hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia." Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebahagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami." Allah berfirman, "Neraka itulah tempat tinggal kamu, sekarang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui." Quran Surah Al-An'am ayat 128. Sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita wajib mengimani hal yang gaib dan mempercayai adanya golongan jin. Bahkan juga ada golongan jin yang baik. Hanya kepada Allah lah kita memohon ampun dan meminta pertolongan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari gangguan-gangguan jahat, baik dari golongan jin dan manusia. Amin ya robbal alamin. Nah, itu tadi sahabat penjelasannya. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih sahabat berislam. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.